Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak guru hebat, perkenalkan saya Wahidin dari SMA Negeri 6 Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Saya adalah peserta calon pendidikan guru penggerak angkatan 10. Dalam video kali ini kami akan berdiskusi tentang aset atau kekuatan yang dapat kami gunakan untuk kemajuan dan pendidikan di SMA Negeri 6 Talang Ubi. Telah hadir bersama saya yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Talang Ubi, Haji Yani Fikri SEMN, kemudian Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yang terhormat Bapak Bobi Sandi SPD GR, kemudian Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana Bapak Aksanuddin SPD, dan Ibu Guru rekan sejawat ada Ibu Eka, kemudian dan Ibu Arlena. Baik, sebelum kita mulai diskusi, kami ingin mendengarkan pengarahan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Talang Ubi. Untuk itu, kepada yang terhormat Bapak Haji Yani Fikri SEMN, kami mohon pengarahan untuk diskusi yang akan kita langsungkan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir di ruangan ini dalam rangka kita berdiskusi dalam rangka kolaborasi untuk memaksimalkan sumber daya kita di SMA ini dalam rangka untuk mencapai tujuan sekolah kita seperti yang ada di visi misi sekolah kita. Ya, kita ketahui maksud pemaparan bahwasanya sekolah kita memiliki berbagai macam aset untuk menunjang berbagai kegiatan keberlangsungan dalam rangka kita untuk mencapai apa yang kita sepakati bersama dalam visi misi kita. Dalam seperti diketahui bahwasanya sumber daya yang kita miliki ini seperti ada sumber daya manusia, sumber daya sarana fisik yang kita miliki, ada juga sosial, politik maupun agama, serta yang tidak kalah itunya sumber daya lingkungan maupun sumber daya finansial dan positif. Semua itu kita miliki, tentunya tidak lain bagaimana kita berkolaborasi dalam rangka mencapai visi misi. Ya. Itu saja yang saya sampaikan. Langsung kita buka seperti yang bapak-bapak masing-masing sudah ketahui apa yang perlu kita maksimalkan dan apa yang perlu kita perbaiki dalam sumber daya ini dalam rangka seperti yang saya katakan tadi untuk mencapai tujuan sekolah. Silakan Bapak. Baik Pak, terima kasih untuk pengarahannya dan kesempatan kepada kami untuk bisa mendiskusikan dan mengidentifikasi sumber daya yang dapat kita gunakan sebagai aset untuk kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 6 Talang Ubi. Jadi seperti kata Bapak tadi, bahwasanya kita ini ada beberapa aset yang akan kita bicarakan. Kita ada 7 aset, kekuatan aset kita, mulai dari aset manusia, kemudian fisik, politik, sosial budaya, agama, sampai lingkungan juga ada, sampai dengan finansial. Untuk itu mungkin untuk lebih kita fokus dan mungkin diskusi kita juga bisa berjalan efektif, mungkin kita bagi saja. Bagaimana Pak? Setuju ya? Iya, jadi mungkin untuk untuk yang manusia, aset manusia ini mungkin Pak Bobi bisa berkenan untuk bisa mengidentifikasi apa saja yang kekuatan kita. Oke, bisa Pak ya. Terus kemudian mungkin Pak Arsan sebagai Wakasarpras mungkin lebih paham untuk bidang fisik ya. Kemudian nanti kami mohon kesediaannya Ibu Arlena itu mungkin bisa menangani di dalam bidang sosial, dan kemudian Ibu Eka mungkin bisa nanti minta tolong di bagian bidang finansial. Kemudian untuk bidang-bidang yang lain mungkin nanti bisa dari saya dan kita bantu bersama-sama. Yang dulu itu adalah bidang politik, bidang agama dan budaya, serta bidang lingkungan. Jadi mungkin kita langsung diskusi saja, silakan Bapak Ibu diidentifikasi aset-aset apa saja, atau mungkin yang kurang jelas kita bisa obrolkan bersama. Bapak Ibu, kita ini akan membicarakan aset-aset yang ada di sekolah kita, yang itu bisa kita berdayakan
untuk kegiatan pendidikan di sekolah kita. Tentunya untuk pembelajaran dan kegiatan-kegiatan lain. Jadi sebagai contoh kita kan ada aset bidang manusia tadi Bu ya. Manusia ini kan terdiri dari kepala sekolah, kemudian guru dan hal-hal yang lain itu nanti kita bahas, kita identifikasi kita punya apa saja sih kayak gitu. Jadi dari sisi fisik gitu kan, gedung kita punya gedung dan lain sebagainya, sarana-sarananya kita identifikasi. Jadi tugas kita masing-masing sekarang ini mengidentifikasi aset yang bisa kita manfaatkan untuk kegiatan pemberdayaan dari kegiatan belajar di sekolah kita ini. Mungkin Ibu Arlena dan Ibu Arlena bagian apa? Saya dari aset di bidang sosial. Nah, Kita misalkan punya MGMP. sosial punya MGMP ya. Untuk guru punya MKKS. Kita catat aja dulu ya, MGMP, kemudian MKKS. MKKS. Kemudian ada alumni, mungkin Pak bisa diberdayakan. Alumni, iya benar, Ya, alumni. alumni. Ini peran-perannya kalau misalkan MGMP untuk apa? Peningkatan kualitasnya, Guru, MKKS untuk ya. kebijakan kepala sekolah ya. Sekolah. Ini mungkin untuk Kuliah alumni. kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa kita minta Iya bantuan benar, ke alumni. misalkan kegiatan pramuka, kegiatan Nah, itu paskib yang kita sebetulnya. Ya, kita identifikasi terlebih dahulu aset-aset kita. Bapak yang lain mungkin kalau mau ini tidak apa-apa. Ada Iya. lagi ya? Baik Pak ya, di sini saya akan mengulas masalah fisik sekolah ya. Di mana sekolah kita- Langsung. Nggak apa-apa. Iya, langsung ke Pak fisiknya. Ya jadi di sini kami sampaikan mengenai fisik pelajar yang ada di sekolah kita ya. Sampai saat ini baik itu gedung kegiatan belajar atau RKB maupun lapangan untuk kegiatan bisa digunakan seperti olahraga, pramuka atau LTBB dan kegiatan-kegiatan yang ada diselenggarakan di Iya, sekolah. kalau secara rinci berarti RKB Pak ya. Terus kemudian apa lagi Ya, Pak? Lapangan. ada RKB, ada Gedung, juga lab kita, juga lab biologi ya. Ya, dan kondisi yang Lab, baik itu. lab komputer, Ya, kemudian komputer, perpustakaan, perpustakaan di situ. Di situ kantin, juga ya. ada, UKS juga ada Pak. UKS ya. Ya, UKS juga ada. Sarana MCK kita juga ada. Ya, pasti dalam kondisi baik itu Pak. Kemudian lapangan, Lapangan, kemudian kita juga mempunyai kantin Pak. iya Kantin kantin. ya dalam keadaan kondisi baik. Mungkin Dan ya. kita juga Pak di sini ada juga memiliki tempat untuk Tempat berobat. tempat berobat. Ini box Iya. fisik gitu ya. Iya. Iya, Iya. di UKS Iya. berarti kan. Iya. Kemudian tempat ibadah kita juga ada. Juga ada. Ya, tempat ibadah kegiatan yasinan. Bapak Ibu yang lain mungkin kalau misalkan ini bisa kita tambahkan misalkan kita teringat. Iya, iya. Oke, jadi dari tampilan fisiknya ya. Kemudian mungkin dari apa? Sisi SDM-nya, manusia ini. Pak Bobi, Manusia. kira-kira aset-aset kita ini apa saja Pak Bobi? Untuk kita manusia, Iya. guru kita ini sudah cukup Pak untuk ASN. ASN-nya ASN sudah cukup. Sedangkan untuk TU ini maaf Pak, kalau untuk guru mungkin spesifikasi yang bisa kita manfaatkan nanti guru ya. guru ini Kemudian dia statusnya ada yang ASN, ada yang P3K sudah P3K, komplit. komplit. Ya. sudah itu ada sebagian guru ini sudah memiliki sertifikat pendidik, Ada memiliki serdik untuk sertif, dirinya, dan juga ada guru kami yang sudah guru penggerak, guru sudah penggerak, mengikuti pendidikan guru masih penggerak. dalam pendidikan, Dalam proses. dalam proses insya Allah. Ya, Dan juga guru di sekolah kita ini sudah memiliki kualitas S1-nya sudah seluruhnya. Bahkan S1 ada ya. S2. Pak. oh bakaran ya. Berarti aset kita itu Pak ya. Aset kita. Selain guru kita, TU untuk TU ini TU kita masih honor semua Pak. Jadi Oh, harapan iya. kami kekurangan kami di TU ini dia masih status honorer. oh berarti Berharap tapi nanti- masih bisa kita jadikan aset kita Pak ya kan Aset. untuk bantu kegiatan Ya, administrasi ya. kegiatan Kemudian aset manusia kita dari apa lagi? ini ada juga Muridnya, murid Murid kita nih dari beraneka ragam berarti kan. beraneka ragam.
karakternya. karakter. Oh, Tapi gitu. prestasi ada juga menurut kita ya. Prestasi ada. Ada prestasi kita ada ya. menurut Dia kita. prestasinya ini di bidang baik di bidang akademik maupun di bidang non akademik. Kemarin kita ada anak didik kita yang jadi paskib kabupaten Pasti ya. kabupaten. Kemudian ada yang ikut Raimuna. Hmm. Nah ini anak didik kita ini. Terus kemudian dari segi kegiatan pramuka juga. Pramuka, betul Pak. Kemudian ada gerak jalan kemarin itu kita pernah juara. Iya, iya. Ya, berarti ini aset kita ya sudah diberikan. Guru, siswa, tata usaha, kemudian apalagi Pak? Orang tua wali ya. Ya orang tua. Kalau wali, orang tua wali ini supportnya Pak ya, supportnya, yang bisa kita manfaatkan kan supportnya. supportnya Pak, mendukung. Mendukung. Sedangkan Komite juga ada Pak. komite ada. Komite ada. Komite ini Peran komite kita ini apa sih sebagai peran komite kita? Menyampaikan informasi ya. Kalau misalnya ada kebijakan-kebijakan dari sekolah kan. ya. Iya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ini untuk Pak Bobi ini ada selain tadi kan guru ya. Bapak Ibu udah merasa yang disebutkan oleh Pak Bobi sebagai aset sumber daya manusia tadi udah dirasakan atau ada yang tadi diskusikan seperti komite sekolah gimana menurut Bapak Ibu? Komite. Iya, Komite iya, tingkat perannya sangat. Kalau menurut saya dalam posisi komite di sini adalah teman sejauh kita, di mana mereka ya sahabat kita, mereka berkontribusi Pak dalam rangka untuk meningkatkan kualitas ya sekolah Pak. Sekolah. Ya seperti saat kemarin kita meminta bantuan kepada pihak MHP untuk meratakan tanah yang kita Oh, Iya, itu iya. lewat komite Iya, ya? iya. Oh, yang menandakan tanah Iya. dari MHP ya. Iya, iya. Nah itu nanti MHP itu bisa masuk ke sosial juga. Nah, Sama iya, begini, Bu, iya. ya. Berarti tambahkan Bu, Ke MHP sosial, biasanya. Iya. Kerjasama dengan instansi terkait. Iya. Nah, Itu berkat juga Iya. adanya kontribusi dari komite juga. Yang depan kita untuk sarana fisik pagar kemarin ada juga itu. Ya. Ya, Bangunan pagar ya. itu lewat. Itu lewat komite. Lewat komite dan lewat wali siswa. Wali siswa. Iya. Berarti komite wali siswa itu. Iya. Bisa kita jadikan Bekerjasama. aset tadi. Mungkin Iya. diidentifikasi Pak. Jadi kita bisa jadikan aset itu ya. Komite, orang tua itu kan. kolaborasi. Iya. Kolaborasi Ada nih. lagi dari Mitra. aset Mitra ada kerja. aset manusia ini yang tambahan lagi. Cukup kira-kira ya. Jadi Yang Sama guru sekolah. yang tidak kalah pentingnya itu mungkin agak terlewat sedikit Pak Wahid itu ada selain disebutkan tadi ada pengawas sekolah. oh terlewat ini ya. Fungsinya sekarang itu pengawas sekolah itu bukan lagi atasan kita tapi mitra. Mitra Mitra sudah. mitra sekolah untuk dalam rangka memajukan proses pendidikan semua siswa. Jadi ya kepala sekolah, guru sendiri, siswa, komite, orang tua dan pengawas sekolah. Iya. Nah, selanjutnya kita langsung bergeser ke aset berikutnya. Fisik tadi sudah ya. Iya. Fisik sudah. Fisik sudah. Sekarang ini yang krusial di finansial ini ya. Finansial, ya. Bisa ada bantuan dana bos kita. Dana kita ya. Iya. Oh, berarti itu Untuk operasional. berarti. operasional Untuk sekolah. operasional Untuk sekolah. guru. Iya. Iya. Berarti dana bos. Oke. Terus kemudian Terus ada CSR ada ya kita dari CSR. BSE kemarin. ada Pak CSR? BSE ya Pak ya. Kita untuk sementara yang sudah kita nikmati kan ada dari BSI, ada juga dari PTBA. Oh, PTPA. Iya. Dari PTBA itu tanaman-tanaman Hmm. untuk lingkungan sekolah dan juga dia bantu juga bikin pemilu upacara itu dari PTBA itu Pak. Oh, iya, iya. Pemilu upacara kita. Ada ini dana APBD kabupaten itu Pak. Dana APBD. BPD kabupaten. Oh itu ini bukan kemarin provinsi. Provinsi. Namanya Ya, oke. sekarang bukan PSG kan. Oh, PSG. Sekarang namanya PSB. PSG Ya, ya. itu yang PSB. tambahan finansial selain dari Bos. bos. Iya. Terus kita ada infak Jumat Pak. Infak Infak Jumat. ayam setiap hari Jumat. Oh, iya, infak Kegiatan Jumat itu ya. Nah, kegiatan kita. Jadi itu dari sisi finansial infak Jumat juga masuk. Iya. Bagaimana dengan kas kelas anak kelas? Kas kelas. Bisa Bisa ya, ya? juga ya. Kas kelas itu kan untuk berdaya mereka juga Iya. kan? Iya. Jadi misalkan Kegiatan. kurang-kurang apa gitu Bisa kan? digunakan. Oh, berarti bisa kita masukkan itu di kas kelas.
Oke. Ada Dana lagi? sosial, ada dana sosial. Dana sosial yang hari Jumat itu enggak? Bukan, itu infak. Infak. Dan Dana sos tuh sosial. misalnya ada Oh, bersifat guru-guru insiden. yang Oh, insiden. berarti ini dana sosial dari ini, Nah, pakai bersifat dana insiden. sosial. Oke. Dana sosial. Oke. Selanjutnya dari sisi apa yang kita belum bahas? Dari Sosial Ibu ya. sosial sudah, Sosial dari sudah. lingkungan Sosial sudah. Oh. belum sepertinya. Politik. Nah, ini politik. Ini politik ini artinya kayak gini Bu ya. Perlu kita kasih pemahaman seperti ini. Jadi politik itu bukan artinya berkaitan dengan partai politik dan Ya. sebagainya. Kalaupun ada tidak masalah. Tapi kita di sini lebih ke arah mungkin dari sisi kebijakan. Oh, ya. Jadi kalau misalkan dia bisa ngambil kebijakan yang itu bisa menguntungkan atau bisa kita manfaatkan untuk ke sekolah, berarti bisa kita masukkan sebagai aset. Mungkin bisa nggak? Iya. Dari segi politik tadi kewenangan pemerintah daerah Ah. untuk misalnya kita minta bantu mengarahkan anak-anak SMP ke Oh. sekolah kita, Iya. Ya. kewenangan Jadi pemerintah dari daerah. atas tempat ya. Iya. itu unsur politik seperti yang dikatakan Pak Wahid tadi bisa kita pilah-pilah ya. Kalau yang seperti yang dikatakan oleh Pak Wahid, kalau unsur pemerintahan karena sumbuhan kita berdomisili di desa Tamanggulang, untuk unsur pemerintahan tertinggi kita kepala desa. Oh desa. Oh iya. Alhamdulillah Pak Wahid baru-baru ini kita walaupun tidak formal sudah ada sedikit MOU dengan kepala desa. Mungkin di dana APBN ke depan di tahun 2024 ini dia prioritaskan untuk membangun parit di depan sekolah kita. Jadi itu dana dari provinsi. Nah, kemudian seperti yang Bu Arlena bilang tadi, Iya. untuk ke pemerintah kabupaten seperti itu kita perlu juga menjalin komunikasi dengan dinas pendidikan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan kita di bidang penerimaan siswa. Jadi dari sisi politik berarti bisa kita manfaatkan tadi Iya, betul. kebijakan kepala desa karena Iya. ya, kemudian dari Pemerintah daerah. pemerintah daerah. Kita ada nggak sih anggota yang DPR gitu? Kemarin kita ada Pak. Ada, cuman nggak duduk lagi. Nah, gitu yang jadi masalah. Mungkin ada saudara-saudara yang bisa di ini kan? Saudara DPR. Saudara DPR ya. Oke. Nah, dari sisi politik, kemudian kita dari sisi agama dan budaya ya. Kalau untuk agama ini saya mungkin ada kenal beberapa tokoh atau mungkin ustadz ya yang di Kampung Talanggulang itu bisa kita manfaatkan kalau misalkan nanti ada momen-momen hari-hari besar. Nah, Itu biar mereka mengundang mereka untuk bisa berceramah ya kan. Jadi kita itu bisa kita manfaatkan, itu salah satunya. Terus kemudian dari sisi agama budaya, nah budaya ini Ibu apa di bagian sanggar seni ya? Iya. Ada ya, bisa kita Ada. ini kan Bisa. sanggar seni masuk ke sini. Kemudian kemarin yang baru-baru ini kita bisa masukkan itu Bu kegiatan Iya. kayak Karnaval, karnaval, ya. Iya. bazar, Festival. festival itu bisa mengangkat dari ini kita kan, sekolah kita kan ya. Ya. Kemudian ada lagi mungkin yang dari diri sisi agama yang bisa kita ini kan Dan budaya. dan budaya. Jangan lupa Pak, kita kan sudah mulai membentuk grup adro di sekolah. Nah, iya. Nah, bisa iya. dibudayakan, bisa bermitra dengan entah itu apa namanya Remaja masjid. itu latihan bareng. Iya benar. Iya berarti Ya, hadroh itu bisa ya. Iya. masuk. Itu lebih ini kalau bisa kita tampil di kampung kita kan bisa di ini kan. Ajang promosi juga itu benar-benar masukkan ini ya. Grup hadroh. Oke. Selanjutnya apa lagi? Satu lagi lingkungan. Mungkin ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Karena itu sifatnya sama-sama kita nih tuh yang lingkungan ini. Yang jelas Pak, kita punya lahan terbuka yang bisa dimanfaatkan. Oh iya untuk lahan hijau ya. Iya. Kanan kiri kita juga ini kebun jadi agak Iya. ya jadi udara segar lah untuk menyaring udara segar. Ya, jadi itu bisa kita manfaatkan. Posisi lingkungannya juga sudah strategis di sekolah kita ini Pak. Iya. Sudah di depan jalan lintas Sumatera ya. Oh iya dari posisi lingkungannya.
Saya malah pengen yang lingkungan sebelah situ itu. Bu, kalau misalnya kita berdayakan itu kan bisa untuk belajar di luar, teduh di situ. Iya. Terus itu Iya. ya. Itu bisa ya. Jadi lingkungan sekitar kita udah ada perkebunan, terus kemudian Bisa buat Iya. ruang terbuka ruang terbuka ya. untuk dipakai. Baik. Ada lagi mungkin yang mau kita sampaikan lagi? Oke. Dari sisi keuangan mungkin ada tambah lagi, kayak kita butuh yang lain, aset-aset lain. Keuangan, sumber keuangan yang lain. Iya. Jadi ini di sini Ibu Eka tadi bilang salah satu sumber finansial itu adalah CSR ya. Iya. Ya, tadi sementara berhubungan dengan yang Pak Arsan. Iya. Pak Arsan tadi bilang bahwasanya sumber daya, salah satu sumber daya kita di lapangan. Iya. Lapangan itu tentu harus representatif. Nah, ini kita rencanakan berkolaborasi nih antara fisik dengan finansial. Iya. Ketahui kalau dari pos itu ada jenis yang nggak akan bisa optimal dia. Kita main di CSR ini. CSR-nya. Berhubung kita ada di lingkungan tambang batubara dan perkebunan, coba nanti kita maksimalkan lagi untuk membuat lapangan yang seperti yang ditemukan oleh Pak Atal tadi agar lebih representatif bagi anak. Iya. Baik itu untuk berolahraga maupun untuk bermain. Berarti itu aset lingkungan, kemudian ada sosial tadi kita Ya, gabungkan. bisa sosial dengan Sosial menjalin dan- kerjasama Iya, dengan iya. instansi terkait, Iya. kita bisa manfaatkan. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan di sini kami akan menyampaikan mengenai aset fisik yang dimiliki oleh sekolah kita, di mana aset fisik tersebut seperti ruang kelas yang sangat baik, laboratorium, kemudian perpustakaan, ruang TIK, kemudian ruang UKS, WC, kantin, lapangan, yang tentunya semua ini sebagai modal kita untuk menunjang kemajuan sekolah kita. Iya. Oke. Oke, baik Bapak Ibu, dari aset di bidang sosial ya, berdasarkan hasil diskusi kita tadi ada beberapa yang bisa kita manfaatkan. Dan antaranya organisasi-organisasi guru, misalnya MGMP, MKKS ya, untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran di sekolah. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan kerjasama dengan instansi yang ada di sekitar kita ya, untuk kegiatan-kegiatan yang bisa kita minta bantuan. Kemudian ada menjalin hubungan dengan pemerintah setempat juga tadi yang bisa kita manfaatkan untuk menunjang ya, atau membantu memajukan sekolah kita. Jadi Bapak Ibu, untuk aset finansial dari berbagai aset yang ada di sekolah kita yang bisa kita berdayakan, itu yang tadi sudah saya katakan, itu ada dana BOS di sekolah kita, lalu ada uang kas atau infak Jumat bisa kita berdayakan, ya CSR dari perusahaan BSE yang kemarin, itu semuanya bisa kita berdayakan atau kita manfaatkan sebagai untuk berbagai kegiatan yang ada di sekolah kita. PSB. Ya, PSB. ya, BSB. PSB juga ya, ada PSB provinsi. BSB ya, APBD provinsi juga. Jadi Bapak Ibu, untuk di sekolah kita ini untuk aset sumber daya manusianya kita memiliki kepala sekolah, guru, siswa, TU, orang tua, pengawas sekolah dan komite sekolah, dan semuanya itu dapat membantu kita untuk keberlangsungan sekolah ini dapat kita manfaatkan nanti ke depannya. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk di aset politik yang bisa kita berdayakan untuk sekolah kita, itu adalah salah satunya itu dengan pemerintah desa tempat sekolah ini, di lingkungan ini, yang alhamdulillah kemarin ada kabar gembira, sepertinya akan ada pengalokasi ya untuk perbaikan parit di depan kita. Itu merupakan salah satu aset politik kita. Kemudian kita juga ada peran atau dari kebijakan dari pemerintah daerah yang bisa kita manfaatkan, misalkan dengan pemerintah kabupaten kota
yang nanti mungkin bisa kita arahkan untuk bagaimana proses untuk pelaksanaan pada saat PPDB nanti. Itu salah satunya. Berikutnya dari sisi aset agama dan budaya, tadi kita sudah diskusikan bahwa dari sisi agama budaya ini di kampung kita ini ada beberapa ustadz yang bisa kita berdayakan, misalkan untuk kegiatan-kegiatan peringatan Hari Besar Islam. Terus kemudian kita juga ada grup hadroh yang ini untuk budaya kita. Jadi nanti ini bisa kita manfaatkan juga berkolaborasi dengan grup yang sudah ada. Nantinya bisa kita tampilkan pada saat kegiatan-kegiatan itu sebagai penarik atau bagian ajang promosi untuk sekolah kita. Ada juga di sini sanggar tari, Ibu ya. Sanggar tari ini juga nanti kalau misalkan nanti pas tampil itu juga mohon untuk bisa diberikan tagline bahwasanya ini dari SMA kita. Ya, SMA Negeri 6 kita ini ya. Jadi itu salah satunya. Berikutnya dari lingkungan tadi belum kita bahas ya. Untuk dari sisi lingkungan, alhamdulillah kita di posisi lingkungan yang kanan kirinya kita di kebun, jadi udara kita cukup sehat. Terus kemudian ruang terbuka hijau juga cukup lumayan ya, sudah bisa kita manfaatkan nanti pada saat untuk kegiatan belajar di luar kelas ya. Gitu. Bapak Ibu, terima kasih masing-masing yang sudah menyampaikan sumber daya, sudah mengidentifikasikan masing-masing sumber daya yang kita miliki. Sumber daya yang kita miliki diharapkan dapat menunjang agar kualitas pembelajaran kita semakin hari semakin meningkat sesuai dengan kualitas sumber daya yang kita miliki, mulai dari sumber daya manusia, fisik, dan seterusnya. Di sini hasil diskusi ini saya akan menggarisbawahi ada beberapa item seperti ikatan alumni itu masuk di sosial. Alumni ini bisa kita berdayakan lebih maksimal lagi Bapak Ibu, bisa kita bermitra dengan mereka, bisa kita gali potensi mereka, terutama alumni yang sudah berhasil. Tahu alumni kita ada yang polisi, ada yang kerja, ada yang sedang kuliah di universitas negeri ternama, sekali-sekali bisa diundang untuk memotivasi peserta kita. Itu tentang alumni. Kemudian juga tentang paguyuban wali murid itu bisa kita maksimalkan lagi peran mereka untuk kontrol mereka selama di rumah ya, biar kita tidak terlalu kesulitan dalam mendidik, melatih, membimbing dan mengajak peserta didik kita. Yang terakhir tentang visi yang seperti saya singgung tadi, tentang visi bisa berkolaborasi tadi Bapak Wakil Satgas nanti dibuatkan proposalnya, kita meningkatkan representasi kualitas lapangan kita. Kemudian juga di lingkungan sosial tadi jangan lupa kita sudah sangat bekerja sama yang baik dengan pihak dinas kesehatan, dalam hal ini melalui puskesmas Tarubi Kartadewa ya. Kita selalu Bapak Ibu jangan lupa kita selalu dapat bantuan obat-obatan walaupun tidak banyak tapi mendukung kebutuhan di lingkungan sekolah kita. Penyuluhan tentang narkoba dan bahaya pernikahan dini itu terus untuk Bapak Wakil Kepala Sekolah di bidang humas tolong dijaga komunikasi dengan beberapa pihak itu, dan juga dari pihak kepolisian bisa kita minta bantuan untuk memberikan sosialisasi atau sekedar menjadi pembina upacara di hari Senin sekaligus membina penyuluhan tentang berkendara lalu lintas maupun tentang narkoba. Itu saja, kita harapkan sumber daya ini akan saling topang menopang demi mencapai tujuan sekolah dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Baik Ibu Bapak Guru hebat, terima kasih telah menyaksikan
proses diskusi yang telah kami laksanakan dalam kegiatan identifikasi sumber daya untuk kekuatan aset yang bisa kita manfaatkan untuk kemajuan dan perkembangan dari sekolah SMA Negeri 6 Talamudi. Tadi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Talamudi, Bapak Haji Yani Fikri SEMM, kemudian Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Bobi Sandi SPDGR, kemudian Bapak Wakil Siswaan di bidang sarana dan prasarana, Bapak Arsanuddin SPD, kemudian rekan guru kami ada Ibu Eka SPD dan Ibu Arlena SPD. Dan demikian tadi, mudah-mudahan diskusi ini dapat kita ambil manfaatnya dan kita dapat memanfaatkan seluruh aset yang ada di sekolah SMA Negeri 6 Talamudi demi kemajuan dan pemberdayaan siswa kita dan kemajuan SMA. Ibu Pertiwi. Terima kasih untuk Ibu Wakil Dewan yang menyaksikan, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Cahaya ilmu takkan pernah mati. Di hati kami kau selalu ada untuk kejayaan Indonesia. Jayalah SMA Negeri 6 Talamudi, tempat kami berbakti dan mengabdi. Harum namamu selamanya, kan terpatri dalam sanubari. Jayalah SMA Negeri 6 Talamudi, tempat kami berbakti dan mengabdi. Harum namamu selamanya, kan terpatri dalam sanubari. Jayalah SMA Negeri 6 Talamudi.